إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرسل جميع الأنبياء والأولياء ثم أرسل الله وعلى في هذا الكتاب رب اشرح لنا ولا نفعل أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا بشفاعة رسول الله ولقبول جميع حاجاتنا. صلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في زيارة قبره ومسجده عليه الصلاة والسلام وفضيلته. Faslun menjelaskan fi bayani ziarati qabri, ziarah kuburan Rasul, wa masjidi dan masjid Rasul alaihi salatu wassalam, wa fadilatiha dan fadilah ziarah. Ilam, ketahuilah, anna ziarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam iku min a'zamil qurban. I'lam, ketahuilah anna ziarata qabri Nabi, sesungguhnya ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku min a'zamil qurabati, setengah saking lebih agumi pira-pira ibadah sunnah. Wa arjal hasanati, lan lebih diharapkan pira-pira kebaikan, wasabili ila a'la darajati, lan menjadi jalan ila a'la darajati, kemaka maring luwih dhuwuri, luwih luhurnya pira-pira derajat. Dengan ziarah kubur itu, kubur Nabi, justru amal sunnah yang paling luhur, agung, kebaikan yang paling puncak, wasabil ila ala darajat, itu menjadikan jalan bagi kita untuk ditingkatkan derajat. Wahiyya halai utawi ziarah sunnatun min sunanil muslimin. Wahiyya utawi ziaratul qabri iku sunnatun, merupakan sunnah min sunanil muslimin, dari pira-pira sunnahnya kaum muslimin. Mujma'un, itu disepakati apa alaiha, enakasi sunnah. Jadi mujma' alaih ini statusnya sudah ijma'. Ijma' itu status hukum tertinggi setelah sunnah. Al-Quran, sunnah, ijma'. Dalam kehidupan, konteks kehidupan, ijma' menempati tempat nomor 1. Bukan lagi Quran dan sunnah, tapi ijma' itu menjadi keputusan hukum yang tertinggi dalam kehidupan. Contoh apa? Dalam konteks kehidupan bernegara, maka aturan tertinggi adalah konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu hasil dari ijma'. Bukan Al-Quran, ya, bukan Al-Quran. Dalam konteks bernegara, dalam konteks apa? Kelembagaan, ya sama. Pondok misalnya, aturan yang berlaku itu namanya ijma'. Bukan lagi Al-Quran, tapi ijma'. Nah, ijma' itu bisa sah malam yukhalifish syariah.
kesepakatan itu bisa dianggap benar dan sah kalau tidak melanggar aturan syariat. Meskipun kesepakatan tapi dalam rangka melanggar syariat, maka tidak bisa dibenarkan. Disepakati di kampung ini untuk bersama-sama merampok, maling, tidak bisa, tetap batal demi hukum istilahnya ya, batal demi hukum. Selama itu untuk 5 qasid syariah, ijma itu akan menjadi keputusan hukum tertinggi ya, kalau dalam kehidupan nomor 1. Substansinya ya tetap harus sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hakikatnya ya tetap di bawah Al-Quran dan Sunnah. Cuman tidak tertera. Kalau Allah Ta'ala gak ada, misalnya peraturan kampung jam belajar sampai jam 8 malam, itu gak ada di ayat Al-Quran itu. Hadis juga gak ada kan? Tapi itu disepakati. Cuma nilai kebenaran, kebaikan yang terkandung dari aturan-aturan itu tidak melanggar dalam Al-Quran dan Sunnah. Mujma'un itu disepakati opo alaiha ingatasi sunnah. Wa fadilatun, dan itu menjadi keutamaan. Murghabun fiha, yang disenangi opo fiha di dalam sunnah. Wa man i'taqada, wa man utawi sapane wong iku i'taqada beriktikad, meyakini ghaira hada in sa'lani hada iki a'zamil qurabat arjal hasanat a'la darajat faqatil khala'a min rubqatil islam faqatil khala'a, maka teman-teman sudah muncul lepas. In khala'a itu kayak copot sandar itu in khala'a. Lain. In khala'an copot, betul-betul muncul lepas. Sopo mani ataqada min rubqatil islami, saking talinya Islam. Dia artinya apa? Dia sudah tidak Islam lagi. Wa khalafa lan nulayani sopo mani ataqada Allah ing Allah wa rasulahu, dan rasulnya Allah, wa jama'atul ulama'il a'lam, wa jama'atul ulama'il jama'ah, kumpulane pira-pira wong alim al-a'lam kang banget alim. Ya sudah menulayani, khalafa nulayani, bertentangan dengan Allah dan Rasul, juga kesepakatan para ulama. Ya kalau gitu terus ikut siapa dia? Ikut siapa? Makanya kita berislam ikut aturan yang ditetapkan dalam. Kalau dia tidak mau ikut aturan berarti keluar barisan kan gitu. Kayak sholat berjamaah. Kamu ragu dengan imam. Imam kayak gak benar bacaannya. Atau kamu merasa saya lebih bagus dari imam itu. Wah, bisa. Ya pilihan kamu dua, kamu tetap bermakmum atau kamu keluar. Namanya mufaroqah, keluar dari barisan jamaah itu. Resikonya apa? Maka seluruh itu kamu tanggung sendiri. Kalau kamu berjamaah enak, tidak ada tanggungan sebagai makmum ya. Sebagai makmum tidak punya tanggungan. Bacanya hanya imam salah-salah, ya si imam yang tanggung jawab. Imam justru menjadi garantor yang menggaransi bacaan, kekurangan bacaan dari makmum. Makmum bacanya kurang baik, ada kesalahan, tapi yang yang ringan, atau bacaan makmum tidak sempurna, maka itu ditanggung oleh imam. Enaknya berjamaah ketika
dan pasti dapat pahala. Kalau kamu mufaraqah belum tentu dapat pahala. Waqad warada fi ta'aqqudiha waqad warada dalam teman-teman westaqqa sampai fi ta'aqqudiha in dalam menguatkannya ziarah apa ahadis supira-pira hadis akada yu'ak itu ta'kidiha ya gitu aja ya. Waqad warada dalam teman-teman istaqqa fi ta'kidiha dalam menguatkan ziarah apa ahadis supira-pira hadis kasiratun karena bahwa meriwayatkan sebuah ad-Daruqutni Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah Imam Daruqutni dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabri wajabat lahu syafaati. Ini hadis ya. Man zara qabri man utawi sapane wong ziarah sapa man qabri kuburane ingsun wajabat maka wajib lahu maring man apa syafaat ingsun. Makanya kalau kita sekarang sudah modern ya, dulu masih rebutan saya dulu itu di Madinah itu, sekarang sudah diatur pakai jadwal tiap orang hanya dijatah 1 kali ziarah, maksudnya kalau di raudhahnya itu. Jadi kalau di luar raudhah, apakah harus di raudhah? Tidak, kita ke masjid itu sudah dianggap ziarah kubur Rasul. Tidak harus ke raudhah. Kalau nunggu raudhah kapan gitu? Karena apa ya? Sekarang betul-betul sudah ketat, ya, sudah ketat. Kalau orang mau ziarah ke raudhah itu ada waktunya, ada datanya. Sekali masuk 100 orang, 10 menit keluar ganti lagi, kayak gitu. Tapi yang masuk harus sudah terdaftar. Nah itu ya, tertib memang, tapi memang konsekuensinya karena tertib akhirnya distribusinya menjadi merata. Kalau dulu kan enggak, adu kuat. Saya masih ingat dulu awal-awal. Jadi begitu dibuka langsung push. Ya itu juga tes amal juga. Kalau enggak ya tidak bisa masuk. Mau berangkat jam berapa? Jam 12 ditutup masjidnya. Kalau Masjid Nabawi ditutup, beda dengan Masjid Haram. Masjid Haram itu 24 jam. Masjid Nabawi itu ditutup, dibuka lagi jam 3. Beda, makanya terjaga betul ya. Kalau kebersihan terjaga semua. Jadi sekarang apa harus ke raudhah? Tidak harus. Pokoknya sampai di Masjid Nabawi sudah dianggap man zara qabri wajabat lahu syafaati. Warawalan meriwayatkan sapa Daruqutni wa ghairuhu lan saliyani Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an alai hadis marfu'. Marfu' itu artinya apa? Apa hadis marfu' itu? Hah? Apa? Hah? Hadis ya sampai kepada Rasul. Tahu katanya? Hah? Mauquf. Iya, kalau saya nempel pelajaran hadisnya. Marfu'an wa mauqufan. Kalau mauquf berarti bukan hadis karena asar atau khabar. Matanya itu adalah qaulus sahabat. Tapi kalau mauquf itu berarti qaulus sahabat. Marfu'an hale jadi hadis marfu'. Marfu' hale hadis marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hajja falam yazurni faqad jafani
Wah, ini kenapa orang haji itu tidak mungkin hanya ke Mekah dan diancam sama Rasul. Kenapa orang haji itu mesti ke Madinah? Haji itu kan cuma 5 hari ya. Haji itu kan cuma wukuf di Arafah plus tambah 3 hari sudah selesai. Jadi kamu kalau haji tidak perlu 1 bulan. Ini datang wukuf di Arafah, ya, mabit di Mina, terus Jamarot 3 hari, pulang ke Mekah, tawaf, tahallul, selesai sudah haji. Tapi man hajjah, kata Rasul, man utawi sapane wong haji sapa man falam yazur moko tidak berziarah sapa man ing ingsun faqad jafa moko teman-teman jafa keras, nantang, mengeraskan, ya itu kan menantang sapa man ing ingsun. Apa istilahnya Jawa di sini apa namanya Jawa Jado. Jawa wangkot, ya, nentang, keras. Pernah dengar wangkot? Iya kan? Wangkot, bukan angkot, wangkot. Fakot Jafa teman-teman wangkot sopo mani wan hatibin, dan diriwayatkan sabun hatib anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Manut tawi sapane wong ziarah sapa mani ingsun ba'da mauti sawise mati ingsun faka'annama mongko teman-teman kaya sak temene man iku zara sapa man ingsun fi hayati dalam waktu urip ingsun. Wa man mata bi ahadil haramain, wa man utawi sapa nangko mati sapa man bi ahadil haramain ana ing dalam salah satunya 2 tanah haram, bu'isa maka akan dibangkitkan sapa man minal aminin saking pira-pira golongan wong kang aman. Inilah kenapa orang bercita-cita mati di Mekah, ya, mati di Mekah atau mati di Madinah. Ada ya orang memimpikan mati di Mekah dan mati di Madinah. Kalau secara perlakuan ya malah enak di Indonesia. Tapi dengan janji Rasul ini siapa yang tidak gitu ya? Maka Bu'isa minal aminin, dia akan dibangkitkan masuk dalam golongan orang-orang yang aman. Sudah ada garansi sudah. Asal tidak matinya bunuh diri, wah itu tidak ada. Lebih-lebih lagi bisa mati di Raudhah, wah itu istimewa. Boleh nggak doa mati di sana? Ini boleh aja ya. Kita minimal kalau mati di sana berarti kamu berangkat ke sana kan gitu loh. Tidak mungkin mati di sini diusung ke sana kan. Kalau kamu berdoa semoga mati di Haram, itu paling tidak kalau dikabulkan berarti kamu sudah berangkat ke Haram. Tidak mungkin mati di sini jangan ke sana, mesti ditolak sama sana. Jadi kuburan di sana itu ada masa berlakunya ya. Di kuburan itu 1 lubang berapa kuburan gitu ya. Nanti dalam masa tertentu 1 tahun atau mungkin 1 musim diambil paling bawah kuburan ini, karena sudah terbatas ya. Kalau sini kan enak sendirian. Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, disitulah orang akan kelihatan kuburan yang dihukum di Ma'la itu ya, akan kelihatan. Kalau yang
yang utuh, ada yang utuh, ada yang sudah jadi debu atau apa gitu ya. Kalau orang yang hafal Quran, karena dalam darahnya mengalir ayat-ayat Al-Quran, tubuhnya itu utuh. Jadi bakteri itu nggak ada yang berani, nggak ada yang makan, nggak doyan. Itu jaminan gitu ya. Kalau orang hafal Quran. Bagaimana kalau hafal juz amma? Dia sama aja ya, cuman kelingkingnya dok yang utuh gitu ya. Jempolnya entek. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sabu'an qala Rasul wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sabu' ya qala sabu' Anas qala sabu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zarani bil madinati muhtasiban kana fi diwari yaumal qiyamah. Seperti inilah makanya paket orang itu ziarah umroh paling pendek berapa hari? 7 hari paling pendek. Haji paling pendek ya 7 hari juga, tapi paling mahal. Kalau kamu ngambil paket haji 7 hari, bayarnya kamu harus bayar paling tidak 500 juta. Kalau super eksklusif, hotel di Mekah itu ditaruh di Grand Zam-Zam itu. Tapi kamu dijadwal hidup kamu, tawaf sekian menit, nah itu ya. Kalau sekian tawafnya pun pakai seputar. Ya itulah apa namanya, hajinya orang penting atau merasa penting atau selebritis. Jadi gak keringetan belas, gak ngerti maknanya haji, karena gak sorok belas. Wukuf di Arafah, bedanya full AC, pakai sleepback, wah enak. Jamarot dilemparkan orang, mana ngedor. Kalau malaikat itu, wah kemelintir, kemendus dari malaikat. Mentang-mentang udah ada kekuasaan, mentang-mentang udah uang. Makna haji jadi tidak ada. Tawaf itu justru disitulah makna kita itu, dan kebesaran Allah, mukjizat itu, keanehan itu justru terjadi. Dengan begitu itu kita merasakan betul, dan di situ akhirnya kita mengakui kebesaran Allah. Karena orang tawaf itu macam-macam, sesuai amalnya ya sudah kelihatan di tawaf itu. Mau masuk dikit ke Mekah, terlempar ke Ka'bah. Mau masuk kelempar lagi, ada yang begitu. Ya, ada yang nempel Ka'bah didorong sampai luka kabeh. Karena dikejar gitu ya. Ada yang begitu, macam-macam ya. Ada orang yang malas, mau mendekat tuh malas, sudah lihat kerumunan tuh sudah takut dulu, sudah malas dulu. Nah itu kan di mana tujuannya itu ini ke sana, kok malah menghindar. Ambil di lantai 2 kan tambah jauh, enak memang longgar, apalagi pakai skuter, ini tambah enak. Kak Rosso sudah 15 kali putar. Tadi lihat ya. Apalagi ditambah dengan sa'i, Safa Marwah. Itu terasa betul di situ. Umroh dan haji itu bisa. Kalau haji tambah wukuf di Arafah, mabit di Jamaah. Kalau sekarang lempar jumroh sudah enak, sudah bukan lempar jumroh. Dulu saya masih menangis yang namanya temboknya itu masih kecil kayak tiang itu. Jadi orang betul-betul harus mendekat, betul-betul kalau, dan tidak sedikit orang yang kena lemparan batu. Ya. Sedangkan aku lempar saat musola itu. Orang dari jauh, nggak terlalu banyak usaha. Gitu. Sekarang dipermudah dan dibuat 3 lantai. Itu pun tetap penuh berarti.
Nah, usaha itulah makna haji itu bisa kita jual. Umroh itu kita jual, atau haji ya kalau umroh, kalau jamaah. Nah, umroh sekarang banyak anunya, banyak shoppingnya. Kalau haji 7 hari kita bayar, apa yang dilakukan? Bazaroni di Madinah ada itu saya pejabat pernah cerita, saya tulang masih ikut haji itu. Haji pertama kok ya ikut paket yang itu, apa jesalnya seumur hidupnya? Kenapa ya? Kayak seperti saya sampaikan tadi, semuanya protokoler. Bapak jam sekian sampai sekian tawafnya, sa'inya sekian. Setelah itu jadwal shopping ke sini. Wah, itu jadwal wajib itu shopping. Nanti shopping di sini, shopping di sini. Seimbang. Setelah itu kita, wah, pulang menyesal dia. Haji pertama kok ikut yang begitu. Kalau haji pertama itu ikut pemerintah itu enak. Ya ikut fasilitas plus juga nggak apa-apa. Tapi lebih nikmat kalau ikut haji pemerintah itu. Nikmat itu. Jatah makan. Nah, kalau plus kan nggak ada jatah-jatah, ambil dewe, prasmanan tiap hari, nggak tahu rasa di pondok. Nah, kalau pemerintah kan jatah, 1 kamar 10 orang. Ya. Bazaroni bil Madinati muhtasiban. Man utawi sapane wong ziarah sapa man ing ingsun bil Madinati ana ing kota Madinah, muhtasiban hale wong kang ngalap pahala, iktisaban ya, muhtasiban hale wong kang mencari pahala, karena moko ono sapa man fi jiwari iku tetap di dalam tetangga ingsun yaumal kiamat, hari kiamat. Barang siapa yang datang ke Madinah semata-mata ihtisaban, mencari pahala ridhonya Allah, ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kata Rasul, kana fi jiwari yaumal kiamat, besok kiamat dia akan menjadi tetangga saya. Qala al-'allamah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Siratal Mustaqim.